Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afarisi Ajin Karim. Di sini saya akan menjelaskan port security. Port security yang aslinya itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia port security adalah port yang diamankan. Nah, di sini kita contohkan dengan kasus 3 server, 1 switch, dan 1 klien yaitu PC. Nah, di sini kita hubungkan satu sama lainnya dengan kabel. Nah, setelah terhubung gini, di sini kita akan menambahkan port atau mengamankan port dalam satu server. Kita konfigurasikan di switch. Nah, di sini untuk konfigurasi port security, kita contohkan dulu untuk kasus. Nah, di sini untuk port security, interface ini harus masuk ke mode akses. Jadi, kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3 untuk dimasukkan ke mode akses. Nah, setelah satu-satu sudah masuk ke mode akses, di sini kita harus memasukkan IP address dengan segmen yang sama setiap server ataupun klien. Nah, setelah memasukkan IP address di segmen yang sama setiap server dan klien, kita coba kirimkan paket dari server ke klien. Sukses, dari server ke klien lagi. Sukses, dari server ke klien lagi. Sukses. Nah, ini untuk topologi yang saya pakai. Nah, di sini ceritanya ada salah satu hacker yang ingin menghack data dari si klien ataupun server. Nah, di sini kita pindahkan kabel dengan ceritanya si hacker ingin menukar kabel dengan klien lain. Nah, di sini saat mengirim paket hacker ke klien untuk port security itu tidak bisa karena sudah dikunci atau difixkan dengan server kedua. Nah, itu untuk contoh kasus yang saya berikan teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi cara yang benar dengan menggunakan port security dari server 2. Nah, di sini kita masuk interface FA03 untuk memasuki port yang menuju ke server 2. Kita masuk INT FA03. Nah, di sini kita ketikkan switch port security, kita enter, dan switch port security, MAC address. Nah, untuk switch port security MAC address ini, kita harus mengetahui MAC address server 2. Caranya kita di menu pilihan config di server 2, device ethernet, lalu ini MAC address-nya sudah diketahui. Tinggal kita copy saja, lalu pindahkan ke perintah switch tadi.
Nah, di sini kita paste untuk MAC address-nya dan enter. Nah, di sini MAC address sudah diketahui, lalu kita switch port security maksimum 1. Nah, kenapa di sini maksimum 1? Karena yang dipakai MAC address-nya cuma 1, teman-teman. Kalau MAC address-nya 2, maksimumnya 2 gitu, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Kita enter, lalu switch port security violation shutdown. Nah, di sini saya menerangkan port security violation shutdown. Nah, di sini kita coba pindahkan hack ke kabel hacker tadi, lalu kita tambahkan IP PC hacker dengan segmen yang sama. Nah, di sini alhasil si warna kabel ini merah atau tidak berfungsi, teman-teman, dikarenakan tidak sesuai MAC address. Nah, kita pindahkan lagi ke server yang tadi, lalu kita konfigurasi di switch terlebih dahulu untuk mengaktifkannya lagi menjadi hijau. Nah, di sini masuk ke interface FA03. Nah, di sini kita ketika no shutdown. Nah, di sini tertera kalau ketika no shutdown, fast Ethernet 03 itu turun, teman-teman, atau merah. Nah, di sini ketika shutdown dulu, lalu no shutdown. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini langsung hijau ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan port security MAC address dengan menggunakan sticky. Nah, tertera di perintah atas. Di sini MAC address-nya tidak sticky, maksudnya MAC address-nya manual, dicari sendiri di server. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengkonfigurasi MAC address sticky. Sebenarnya sama-sama saja untuk konfigurasi, cuman MAC address tadi tidak harus dicari. Kita masuk interface terlebih dahulu. Lalu kita ubah ke mode akses terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memperlihat port security atau settingan port security agar terlihat jelas mana saja yang sudah disetting atau mana saja yang sudah ada. Kita ketikkan perintah di show port security interface FA02 untuk server ke yang paling atas. Nah, di sini saya typo, maaf. Nah, di sini tertera kalau port security dalam FA02 itu belum teraktifkan. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini sudah aktif, teman-teman, untuk port security. Nah, di sini kita hanya mengkonfigurasikan port security violation shutdown sama seperti video sebelumnya. Nah, di sini cuman bedanya switch port port security MAC address sticky, teman-teman, tidak menggunakan MAC address server. Nah, langsung saja di sini perintahnya yaitu switch port security max ya, teman-teman. Yang agar max ini agar yang diaksesnya itu satu saja, teman-teman, server saja, tidak yang lain. Seperti itu. Dan switch port security violation shutdown. Nah, di sini kita lihat violation ada apa saja. Nah, untuk shutdown saya perjelas karena shutdown ini dia tidak bisa mengirim paket sekaligus tidak berfungsi. Nah, untuk
protect dan restrict, di sini dia bisa mengirimkan paket, tetapi paket itu tidak sampai ke klien atau server. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan violation, protect, restrict, dan shutdown. Nah, di sini kita lihat lagi apakah total MAC address. Di sini total MAC address sama sticky MAC address belum ada ya teman-teman. Nah, kita coba kirimkan dari server ke klien. Nah, sesudah dikirim, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini tertera MAC address-nya sudah terhubung atau ditemukan secara melalui pesan. Nah, itu untuk penjelasan MAC address sticky. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba untuk praktekkan apakah ini masih bisa si hacker ini mengirimkan paket. Nah, di sini langsung merah ya, teman-teman. Artinya ini termasuk ke violation shutdown. Kita hubungkan lagi ke server 2. Nah, kita ketikkan shutdown terlebih dahulu. Kita masuk interface terlebih dahulu. Lalu shutdown, lalu no shutdown. Nah, itu cara mengaktifkan si kabel berwarna merah. Itu untuk MAC address sticky ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas violation protect atau port security violation protect. Nah, untuk violation protect yang tadi saya jelaskan, kalau si kabelnya masih berwarna hijau atau masih aktif, tetapi pesannya tidak diterima oleh klien atau server. Nah, untuk konfigurasinya sama, cuman untuk MAC address kita semuanya dipakai sticky ya teman-teman. Nah, di sini untuk interface FA01 jangan lupa untuk switch port mode akses terlebih dahulu ya teman-teman. Dan langsung lanjut ke konfigurasi. Nah, jangan lupa di sini kita memakai switch port security violation protect ya teman-teman. Nah, untuk protect, restrict, dan shutdown sebelumnya saya sudah menjelaskan. Kita pakai untuk protect, lalu enter. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu si settingan port security-nya di interface FA01 untuk server 1. Nah, di sini tertera, maaf teman-teman, bahwa si port security tadi belum diaktifkan. Jadi kita konfigurasi ulang terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak salah konfigurasi atau tidak error. Nah, sesudah dikonfigurasi, kita coba kirim pesan untuk mengaktifkan atau mengetahui MAC address. Nah, lalu kita lihat port security, settingan port security. Nah, di sini MAC address-nya sudah tertera. Nah, kita akan mencoba langsung bagaimana port security violation protect bekerja. Nah, di sini hacker
kirim pesan kepada klien itu tidak bisa, tetapi si kabelnya masih hijau atau masih menyala. Tetapi pesan ini tidak bisa terkirim oleh si hacker ini. Jadi untuk violation protect. Nah, di sini juga saat memasangkan kabel lagi kepada server itu tidak harus di no shutdown lagi teman-teman, karena sudah menyala. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk security violation count ini biasanya ada di port security restrict teman-teman. Nanti kita coba ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk menambahkan server 1 untuk mengkonfigurasi port security violation restrict. Nah, di sini kita tambahkan IP address dengan segmen yang sama ya teman-teman, untuk bisa mengirimkan paket kepada klien. Nah, di sini sudah menambahkan IP address atau IP address segmen yang sama. Kita konfigurasikan sama seperti port security sebelumnya, cuman digantikan dengan MAC address-nya sticky dan mode violation-nya restrict teman-teman. Nah, sebelum itu kita masuk interface dan dimasukkan ke mode akses. Nah, di sini untuk switch port security maximum 1 dan switch port security violation restrict teman-teman. Nah, untuk restrict bedanya di sini dia tidak bisa mengirimkan paket, tidak bisa juga bisa mengirimkan paket, cuman kabelnya masih hijau, tetapi si security violation count-nya terbaca teman-teman, berapa saja yang terkirim atau berapa pesan yang sudah dikirim kepada klien atau server. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk kita pakai ke hacker. Nah, di sini kita fast forward dan kita akan mengirim pesan. Nah, di sini kita kirim pesan sama kabelnya masih hijau, tetapi si pesan yang akan dikirim itu terbaca oleh port security violation restrict-nya. Seperti itu, atau violation port security count pesannya gitu teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan terlebih lagi berapa pesan yang kita akan melihat berapa pesan yang sudah dikirim oleh hacker. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini saya juga tidak tahu teman-teman kenapa 0. Apa dari sananya seharusnya ini ada hitungannya berapa pesan yang telah dikirim. Nah, itu untuk penjelasan port security. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.